Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, menanggapi pemain mudanya, Tony Firmansyah, yang dipanggil ke Timnas Indonesia U20 untuk mentas di Korea Selatan. Paul Munster pun memberi reaksi cuek. Ya, nama pemain Persebaya, Tony Firmansyah, kembali masuk skuad yang dipanggil Timnas Indonesia U20 untuk mini turnamen di Korea Selatan. Indonesia sendiri akan menjalani laga itu untuk ajang pemanasan jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025, pada 21 hingga 29 September 2024. Pada turnamen mini di Korea Selatan, Timnas Indonesia U20 dilatih Indra Syafri. Pada laga tersebut, timnya akan bersua Thailand, Korea Selatan, Korsel, hingga Argentina. Turnamen bertajuk Seoul Earthon Ice Cup 2024 di Seoul Mokdong Stadium itu akan berlangsung pada 28 Agustus sampai dengan 1 September 2024. Tony Firmansyah menjadi satu dari 32 pemain yang dipanggil Indra Syafri. Selain nama Tony Firmansyah, sederet pemain yang membawa Indonesia juara Piala AFF U19 2024 pada Juli lalu juga dipanggil. Di antaranya, ada Iqbal Gwijangge, Vigo Dennis, Arhan Kaka, Alvarez Buffon, Kadek Arel, hingga Doni Tripamungkas. Paul Munster mengaku tak mau berbicara banyak mengenai dipanggilnya kembali Tony Firmansyah untuk pemusatan latihan jangka panjang itu. Apalagi sebelumnya, Tony Firmansyah sempat diberi sanksi dibekukan dari skuad usai mangkir dari latihan tim. Dia, Tony Firmansyah, dipanggil timnas dan harus berangkat. Kami fokus pada pemain yang ada, agar tampil maksimal lawan Barito dan game selanjutnya, kata Paul Munster, secara singkat, saat memimpin latihan timnya pada Senin 19 Agustus 2024. Pelatih berkebangsaan Irlandia Utara itu juga tak bersedia berandai-andai bila Persebaya Surabaya tanpa Tony Firmansyah. Baginya, tanpa atau ada Tony Firmansyah, ia tetap meramu komposisi terbaik untuk laga pekan ketiga Liga 1 musim 2024 hingga 2025 melawan Barito Putra. Sebelumnya, Tony Firmansyah sempat dibekukan dari skuad Persebaya Surabaya. Hal itu usai mangkir dari latihan tim Persebaya. Gelandang Timnas Indonesia U19 itu diketahui tengah dijatuhi sanksi disiplin oleh pihak klub. Sebab, Tony mangkir dari sesi latihan Persebaya dalam masa pramusim. Tony yang masuk skuad Timnas Indonesia U19 disebut tidak izin ke manajemen Bajul Ijo. Hal ini membuat Tony mangkir dari sesi latihan selama persiapan pramusim. Tony memilih bergabung ke Timnas Indonesia U19 yang mempersiapkan diri untuk Piala AFF U19 2024 pada 17 hingga 29 Juli 2024. Alhasil, nama Tony Firmansyah tidak dimasukkan ke skuad Persebaya saat melakoni laga uji coba melawan Persik Kediri, pada Minggu 4 Agustus 2024. Persebaya Surabaya mendapatkan sorotan meskipun berhasil mengemas 4 poin pada 2 laga pertamanya. Muncul ketidakpuasan karena Persebaya tidak bermain seatraktif pada saat pramusim. Pada pramusim, Persebaya beruji coba terakhir melawan Persik Kediri yang sekaligus menjadi puncak kemeriahan rangkaian launching tim. Saat itu, Bruno Moreira dan kawan-kawan menunjukkan permainan agresif yang apik dengan kombinasi aliran bola kaki ke kaki dan skema permainan bertransisi rapi. Permainan disempurnakan dengan 2 gol yang bersarang ke gawang Persik. Sayangnya, permainan atraktif tersebut tidak lagi muncul pada 2 laga Persebaya di Liga 1 2024 hingga 2025. Pelatih Paul Munster lebih bermain taktis dan pragmatis. Skema permainan yang dibangun terlihat solid tetapi terkesan kurang dalam urusan mencetak gol. Terlihat dari statistik, tim menguasai penguasaan bola pada laga pekan pertama menjamu PSS Sleman dan pekan kedua tandang melawan Barito Putra dengan total 26 kali tendangan, 13 diantaranya mengarah ke gawang. Namun, hanya 1 gol yang tercipta, itu pun dicetak dari titik putih.
Mengenai sorotan tersebut, Paul Munster sudah menegaskan bahwa memang memberikan perlakuan yang berbeda antara laga pramusim dan laga resmi. Baca juga, Persebaya teruskan tradisi orbitkan pemain muda di Liga 1, pramusim itu hal yang berbeda. Kami mencoba strategi yang berbeda, taktik yang berbeda, tetapi seperti yang saya katakan, kami ingin dengan rencana permainan yang tepat lawan PSS Sleman dan kami berhasil memenangi laga tersebut, ujarnya. Ia memosisikan pertandingan pramusim sebagai ajang uji coba. Persebaya bisa bebas mengusung skema permainan apapun dengan membongkar pasang komposisi pemain secara leluasa. Namun, untuk Liga 1 2024 hingga 2025, pelatih asal Irlandia Utara itu tidak ingin main-main. Ia menegaskan ada target yang harus dicapai sehingga taktik, strategi, dan komposisi pemain dipilih dengan tujuan untuk memperbesar peluang menang sebesar mungkin. Karena itu, tidak mengherankan jika ada perbedaan besar pada skema main yang diusung saat Persebaya melakoni laga pramusim dan Liga 1. Tentu saja, pendukung dan orang-orang senang dengan hasil tersebut, tetapi itulah cara memperlakukan pramusim yang benar, kata Paul Munster. Pramusim tetaplah pramusim, tetapi ketika sudah masuk Liga 1, saya akan melakukannya 100% dalam menyusun strategi, tidak ada uji coba lagi, tidak ada coba-coba lagi, ucapnya. Pelatih berlisensi UEFA itu meyakinkan pecinta sepak bola bahwa ia tidak pernah setengah-setengah untuk Persebaya. Saya tahu banyak orang yang tegang saat menyaksikan laga, tetapi kami memiliki keyakinan penuh terhadap kemampuan kami dan kami memiliki keyakinan dengan kemampuan para pemain untuk bisa mewujudkan strategi itu, katanya. Jelang laga kontra Barito Putra di pekan ketiga, sesi latihan Persebaya Surabaya banjir sorotan tajam dari bonek. Di mana, dua sosok penting Persebaya Surabaya saat ini tengah dihadapkan dengan nasib yang kontras. Dua tokoh penting yang tengah alami nasib kontras bersama Persebaya Surabaya tak lain adalah sosok 5,65 miliar rupiah yakni Bruno Moreira dan Malik Rizaldi. Bruno Moreira banjir kritik pedas setelah dalam laga pekan kedua dianggap terlalu bermain egois. Imbasnya, di sesi latihan terkini, Kapten Persebaya Surabaya itu kembali banjir sorotan tajam. Hal itu kontras dengan apa yang dialami oleh Malik Rizaldi. Mantan pemain Madura United itu mendapatkan banyak dukungan dari para bonek untuk bisa segera kembali merumput bersama Persebaya Surabaya setelah absen dalam beberapa laga sebelumnya. Reaksi beberapa bonek itu dapat dilihat pada unggahan terkini sesi latihan Persebaya Surabaya. Coba Bruno karo Gilson cadangan sek, pengen ero main elek gak ono Bruno, lek panggah gak berkembang berarti pelatih esek bingung golek starting 11 tulis Ardian_go. Caluk tulung Bruno diomongi ojok main karepe dewe, tulis Surya_tea. Bruno cadang kesek, kiri Malik kanan Kasim, U22 Tata, kanan Ardi Idrus, tulis Venomzia. Malik siap menggeser Bruno, tulis FRD. Cak Malik is back, tulis Noven. Menarik dinantikan akankah Bruno Moreira dapat memperbaiki performanya setelah banjir sorotan dari para bonek mania. Atau justru Malik Rizaldi yang akan menjadi pemain kunci Persebaya Surabaya menggeser Bruno Moreira. Atau justru keduanya bakal berduet di lini serang Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya memang sukses mencuri poin di markas Malut United di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jumat, 16 Agustus 2024. 1 poin membuat Persebaya Surabaya masih mencatatkan unbeaten di Liga 1 dalam 2 pertandingan. Total, dari 2 pertandingannya, Persebaya Surabaya sukses mengoleksi 4 poin. Meski berhasil sukses curi poin, Persebaya Surabaya masih banjir sorotan tajam. Tak tanggung-tanggung, satu tokoh penting Persebaya Surabaya terkena getahnya. Ya, sosok penting Persebaya Surabaya yang dimaksud tak lain adalah Bruno Moreira. Kapten sekaligus idola bonek yang dirasa tampil underperform di laga kontra Malut United.
Mengingat, beberapa momen peluang terbuang ketika Bruno Moreira lebih banyak ambil keputusan sendiri ketimbang memberikan kesempatan kepada rekannya. Pemain asal Brasil itu banyak dinilai ingin tampil show off sendiri ketimbang kolektif secara tim. Komentar kritik pedas kepada Bruno Moreira dapat dilihat pada Instagram resmi Persebaya Surabaya soal hasil akhir pertandingan kontra Maluku United. Bruno perlu dikritik, kritik adalah saran. No bully, tulis Faisver. Bruno kek ono kata 2, rek, ben ga show off terus. Show off oleh Tapia Endelok Bolo, tulis Emda. Bruno apa harus dikembalikan ke mode 99, tulis Janhe. Bruno mode musim kemarin, Ucok ketinggalan skill di Persik, Rivera mode tanpa jajah, Nando yang konsisten, Rashid gacor, Slavko mode ngamuk, admin GK konsisten upload FT giliran menang satset, tulis Agus Syarian. Menarik dinantikan bagaimana nantinya evaluasi yang akan diterapkan oleh Paul Munster di laga berikutnya Persebaya Surabaya.